Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah TKIT Anak Soli yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai kegiatan belajar mengajar secara daring atau online selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Perkenalkanlah, saya Umu Gusti Arlo Alteza Ardiana. Saya sebagai ibu yang bekerja di salah satu perguruan tinggi negeri di Tanah Pasir. Saya bekerja sebagai tenaga pengajar sekaligus merangkap sebagai tenaga kependidikan, bagian administrasi, akademik, dan kemahasiswaan. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas mengenai keseharian Ananda Gusti Arlo dari pagi, kemudian materi-materi yang diberikan dan murojaahnya itu seperti apa, trik dan tipsnya untuk bunda atau ayahanda sekalian. Nah, jadi setiap paginya saya pastikan Arlo setelah bangun tidur itu mandi. Jam 7 itu sudah harus mandi, kemudian makan, dan kemudian saya akan berikan materi sedikit kepada Arlo, yaitu materi yang pagi itu diberikan oleh Ustazah Oka, materi baru. Contoh dari hari Rabu kemarin, yaitu ada 3 materi baru, ada surah Al-Kafirun, ada hadis memberi hadiah, kemudian ada akidah Islam. Nah, dari ketiga item tersebut selalu saya berikan ke Ananda Arlo yaitu materi mengenai surah, selalu itu. Nah, bagaimana saya memberikan materinya itu? Jadi saya ini memenggal penggalan satu kalimat surah ayat 1, misal contoh surah Al-Kafirun, dipenggal sesuai dengan kemampuan aksen daripada Arlo. Jadi dia hanya bisa satu perkata. Nah, ketika satu ayat itu panjang, jadi saya akan bagi itu. Nah, kebetulan kemarin ada surah Al-Kafirun, saya penggal hanya menjadi tiga kata saja. Nah, kemudian dari penggalan pertama saya ajarkan ke Arlo, kemudian saya murojaah berulang-ulang. Ketika dia sudah ingat, saya lanjutkan tambahi ke penggalan kedua. Setelah bisa dan setelah ingat, setelah hafal, saya gabungkan, kemudian saya tambahi ke penggalan ketiga gitu. Setelah semuanya bisa, kira-kira persentase 70%, baru saya berangkat bekerja dan saya titipkan Arlo ke pengasuh. Nah, di pengasuh inilah Arlo juga belajar. Jadi saya memberikan catatan ke pengasuh itu untuk dimurojaah Ananda Arlo gitu. Misal surah Al-Kafirun, jadi saya memberikan catatan untuk ke pengasuh itu hanya 1 ayat saja gitu, sesuai dengan materi baru yang telah diberikan gitu. Nah, setelah itu sepulang saya pulang dari bekerja, saya jemput anak saya. Di dalam perjalanan kita selalu murojaah. Saya tanya juga bagaimana perkembangan Arlo sendiri. Arlo sudah belajar apa saja yang sudah diberikan oleh pengasuh saya. Jadi di dalam perjalanan kita selalu murojaah untuk 1 ayat tersebut. Nah, setelah sampai rumah, saya akan cek itu sudah sampai mana kira-kira hafalan Arlo. Kalau memang kira-kira sudah dia memasuki persentase 85% atau 80% lah, saya akan memberikan materi yang baru lagi, yaitu dimana esensinya ini saya pilih yang esensi sedikit untuk ice breakingnya Arlo, karena kan selama 1 hari dia belajar, dia
belajar murojaah, dia menghafal surah. Jadi saya memilih akidah Islam untuk diajarkan sebagai materi yang baru. Nah, di dalam akidah Islam ini saya memberikannya tidak textbook, jadi tidak langsung plek seperti buku paket, tidak. Tapi saya pelajari dulu. Pagi itu saya pelajari, kemudian saya sorenya kasih ke Arlo itu dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita kita memberikan pengertian surga. Saat itu memang materinya hidayah Islam yaitu pengertian surga. Saya memberikan penjelasan ke anak saya, ke Arlo ini, pengertian surga itu menggunakan bahasa yang memang dia pahami. Apa itu surga itu seperti apa, dengan tidak mengubah esensi daripada pengertian surga yang ada di textbook gitu. Jadi lebih dipadatkan lagi. Jadi nah, kemudian setelah saya ceritakan, saya meminta Arlo lagi memberikan feedback kepada saya. Nah, kita tuntun dulu. Surga itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Itu yang ada di textbook, namun saya padatkan sesuai dengan bahasa yang dimengerti Arlo gitu. Setelah itu dia menceritakan kembali ke saya sesuai dengan bahasanya. Dari situlah saya akan bisa untuk merekam gitu, dan kemudian disetor ke Ustazah Oka. Nah, setelah itu malamnya ba'da maghrib biasanya saya lanjut ke tugas kelompok umum, jadi tugas umum gitu sebelum pengantar tidur. Nah, jadi tugas umum itu selalu saya kerjakan, selalu Arlo kerjakan juga itu pada saat ba'da maghrib. Jadi untuk lebih merefreshkan pikiran juga supaya tidak penat. Begitu seterusnya, di hari berikutnya juga seperti itu. Ada ayat baru dari Ustazah Oka, surah Al-Kafirun. Jangan lupa kita murojaah lagi yang ayat pertama, ditambahi lagi ayat yang kedua. Penggalan demi penggalan kita sampaikan ke Arlo, ditambahi materi yang baru ketika memang persentase Arlo ini sudah mendekati batas untuk bisa menghafal gitu. Begitu seterusnya. Nah, jadi untuk tips bagi bunda-bunda sekalian, sebenarnya menghafal ini adalah bukan suatu kompetisi ya. Sekolah tahfiz bukan suatu kompetisi bagi ananda. Jadi jangan sampai cara kita untuk memberikan murojaah kepada anak itu menekan anak gitu. Tetap aja diberikan murojaah, kita sampaikan materi yang sudah diberikan oleh ustazah, kita sampaikan. Dengan sendirinya itu anak itu akan mengingat. Yang penting bundanya atau ayahandanya rajin untuk memurojaah. Tetap murojaah, dia ada di sebelah kita murojaah, dimanapun kita murojaah, dia mendengar pun dia bisa mengikuti kita gitu, mengikuti kita. Nah, sekali lagi jangan sampai untuk menekan anak, kamu harus hafal, kamu harus jadi nomor 1 untuk setor kayak gitu kan. Tidak, tapi kita harus memberikan esensi, harus memberikan isi kandungan daripada murojaah itu sendiri. Ketika kita sudah memberikan esensinya seperti apa, kita mengetahui apa yang menjadi esensi itu, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Namun apabila ada anak yang memang langsung seret hafal, ya alhamdulillah, suatu anugerah gitu ya. Tapi bagi ibunda atau ayahanda yang anandanya memang masih perlu dibantu seperti Arlo, ya mau tidak mau kita harus pelan. Nah, ketika anak itu sudah merasa sudah bosan gitu ya, biarkan dia
bersosialisasi dengan teman-temannya. Ketika memang dia mau main, silahkan main. Bersosialisasi dengan kawan-kawan, silahkan bersosialisasi. Jadi kegiatan belajar secara online ini memang harus ekstra sabar sekali gitu, harus ekstra sabar sekali. Tetap kita tanamkan kepada diri kita masing-masing selaku ayahanda atau ibunda bahwa percaya diri dan kemudian kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Murojaah yang penting kita selalu rajin murojaah. Kemudian Ananda juga secara tidak langsung, secara psikologi anak-anak rentang umur 3 sampai 5 tahun itu biasanya dia lebih cepat menanggap gitu. Golden age ini lebih cepat menangkap apa yang kita utarakan. Jadi jangan sampai kita down dulu sebagai ibunda atau ayahanda, kita sudah pusing dulu. Nah, itu akan mempengaruhi juga stimulan anak untuk murojaah. Kita tanamkan diri kita bahwa kita bisa ini, kita harus sabar, kita bisa, bahwa anak ini memang, Ananda ini memang butuh dukungan kayak gitu. Nah, jadi tetap enjoy, tidak perlu memaksakan anak. Jadi untuk hafalan ini, anak itu jangan selalu membandingkan dengan anak yang lain. Kok ini loh kamu ini bisa, kamu tidak bisa. Jangan, karena itu akan memberikan psikologi anak yang semakin drop. Kemudian jangan sampai kita memberikan terkaan-terkaan yang membuat ananda kita itu ogah-ogahan belajar. Jadi belajar online ini sebenarnya menuntut kita untuk lebih berinovasi. Bagaimana cara belajar mengajar yang dinamis, yang efektif, dengan menimbulkan dampak feedback itu bagi ananda kita yang nyaman dengan kita, nyaman dengan materi yang diberikan ustazah, nyaman dengan murojaah kita. Nah, setiap ibunda, setiap ayahanda pasti memiliki trik dan tips tersendiri. Nah, oleh karena itu, tetap saya selalu tekankan juga, baik itu dari ayahanda, dari ibunda, bahkan dari mahasiswa saya pun saya tetap juga tekankan jangan terlalu sampai terforsir, karena namanya otak itu kan bisa lelah gitu ya, bisa lelah. Nah, itu akan ngedownkan dan dampaknya sangat buruk sekali untuk kedepannya. Jadi kegiatan belajar mengajar secara online dan kemudian hafalan, apalagi hafalan dan harus setoran, itu bukan merupakan suatu kompetisi. Jadi it's not a competition. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia berarti bagus, tidak. Tapi bagaimana kita memberikan esensi kepada anak itu, memberikan suatu stimulan kepada anak itu, kepada anak-anak kita, ananda-ananda kita, bahwa ini perkenalkanlah dulu materinya. Ini materinya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kemudian setelah diperkenalkanlah materi itu, barulah kita murojaah berulang gitu, berulang-ulang. Arlo pun juga seperti itu. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis dia murojaah, tepat di puncak hari Jumat 3 materi itu sudah bisa dikuasai oleh Arlo. Meskipun dengan kita ini memancing dia melalui kata pertama, misal hulia, dia kemudian melanjutkan sampai akhir gitu, sampai ayat yang memang terakhir diberikan kepada Arlo oleh ustazah. Jadi begitulah sedikit kupas tuntas mengenai Ananda Arlo. Kurang lebih saya dengan
ibunda-ibunda yang lain yang memang bekerja, kemungkinan akan mirip-mirip sedikit cara pengajarannya ya. Kalau saya memang lebih banyak di kantor, jadi treatmentnya ini si Arlo ini lebih banyak dengan pengasuhnya, jadi untuk murojaah pun lebih banyak ke pengasuh daripada ke saya pribadi gitu. Cuman terlepas daripada itu semua, ketika kita di kantor kita sebagai seorang karyawan, di rumah kita sebagai ibu rumah tangga yang memang kita harus siap sedia melayani, kemudian memberikan anak yang terbaik. Dan kebetulan memang ayah Arlo kesehariannya itu kan ada di Longkali gitu, jadi jauh antara kami berdua dengan ayahnya. Kita bertemu dengan ayahnya pun satu minggu hanya 3 hari, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Jumat, Sabtu, Minggu adalah full time sekali untuk keluarga kami. Di hari Sabtu dan Minggu kita tetap murojaah pada materi-materi yang telah lampau, yang telah lalu. Jadi materi-materi yang telah lalu itu tidak pernah kita stop sampai di situ, tidak. Tapi kita murojaah terus menerus. Jangan sampai materi yang sudah diberikan itu hilang atau mungkin terlupakan oleh anak karena ada materi yang baru. Materi baru tetap kita berikan di hari Senin sampai Kamis, puncak di hari Jumat. Kita harus fullkan di hari Jumat murojaahnya, dan untuk murojaah 3 item tersebut di hari Sabtu Minggu yang memang harusnya anak itu pergi bermain. Kalau untuk saya sendiri pribadi boleh bermain, tapi ada sela-sela di mana kita murojaah bertiga, saya, ayah Arlo, dan Arlo sendiri, materi-materi yang sebelumnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai keseharian Ananda Gusti Arlo Alteza Ardiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.